Shalom, Damai di hati. damai di hati, Shalom. bersyukur kepada Tuhan karena di saat ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah di saat ini. Oleh karena itu, kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah Hari Raya Pentakosta kedua, sekaligus dengan ibadah awal bulan Jemaat Gemim Nazaret Talikuran di hari ini, Senin 1 Juni 2020, dengan tema Berilah Dirimu Dipimpin oleh Roh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita dan menghidupkan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdiri, kita buka ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena merasalah kami akan begitu besar cinta dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, hari-hari kehidupan kami penuh dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Walaupun Tuhan, kami mengaku seringkali dan banyak kali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu di saat ini Tuhan, kami mau menghadap kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Dengan hati yang terbuka, kami sujud menyembah kepada-Mu Tuhan. Mengaku dosa-dosa kami, mengaku pelanggaran-pelanggaran kami, yang kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar yang melawan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau kiranya berkenan mengampuni kesalahan kami. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak-anak, kami sebagai orang tua, kami lalai dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami sering kali dan banyak kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sering kali gagal melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Kami sebagai pelayan Tuhan, kami sebagai pelayan masyarakat, kami pun gagal, kami pun sering lalai melakukan tugas dan tanggung jawab kami kepadamu. Ampuni dan kasihani Tuhan. Ketika Engkau mendapati kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, karena kami yakin dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengaku dosa-dosa kami dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Engkau
yang akan terus senantiasa menyertai kehidupan kami, memberkati kehidupan kami, sehingga pengampunan daripadamu ada bersama-sama dengan kami. Ketika pun di saat ini Tuhan, di masa-masa sulit ini, karena pandemi COVID-19 ini, kami tahu Tuhan, ada begitu banyak teguran yang Tuhan tunjukkan ke dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami mengintrospeksi diri kami, biarlah kami mengubah cara kehidupan kami untuk menjadi manusia yang lebih taat kepada Tuhan. Biarlah lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini Tuhan, dapat menyadarkan kehidupan kami untuk lebih taat, untuk lebih setia, bahkan pun ya Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Karena itu ampuni dan kasihanilah kami Tuhan, agar kiranya kehidupan kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat dan sukacita daripada Tuhan, pengampunan daripada Tuhan, senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengampunan kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah. Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan, ampunilah. Daniel 9 ayat 19a. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 9, Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku. Karena kasih-Mu yang besar, betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan. Kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita masuk dalam puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, Dan pujilah namanya yang tinggi luhur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. NNBT nomor 1, pujilah Dia, pujilah Dia.
Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita masuk dalam pembacaan Alkitab serta perenungan firman Tuhan. Dan untuk pembacaan Alkitab serta perenungan firman Tuhan di saat ini akan dilayani oleh Pendeta Stevi Christian Wawor, Master Teologi. Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini yang Kau beri bagi kami. Di perayaan Hari Raya Pentakosta yang kedua ini, kami sungguh percaya Roh Kudus Tuhan yang telah menuntun, memelihara, menolong kami menjalani hari-hari kehidupan. Dan kami yakin juga bahwa di dalam kebenaran firman-Mu ada kekuatan yang akan menuntun kami untuk memahami setiap kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan membaca dan merenungkannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari pada saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan sesuai dengan bacaan gereja kita, Gereja Masih Injil Minahasa di hari ini, Hari Raya Pentakosta yang kedua, di dalam Galatia pasal 5, Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan saling mendengki. Saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, hari ini adalah perayaan Hari Raya Pentakosta yang kedua, di mana kita mengingat bahwa Tuhan memperlengkapi setiap umat Tuhan itu tidak sendirian menjalani kehidupan ini. Waktu Yesus, sebelum Yesus akan ditangkap, sebelum dia mati, dia telah berpesan kepada para muridnya bahwa para murid akan diberikan penolong. Penolong itu yang ditunjukkan dengan
kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan atas mereka sehingga mereka boleh menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kitab Galatia pasal 5 ini kita akan berbicara tentang roh itu. Ini bukan roh yang seperti roh kita sebagai roh manusia, atau dalam kita biasa kenal hurufnya ditulis huruf kecil, roh kecil, atau dalam diri manusia dikenal dengan trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi roh yang dimaksud ini menunjuk kepada roh Allah, Roh Kudus. Apa sebenarnya Roh Kudus itu ketika dia mau bekerja dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita salah dan mungkin kadang-kadang juga salah mencerna, memahami tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu dalam kehidupan. Roh Kudus seolah-olah hanya diasosiasikan atau hanya sering dibicarakan kalau bicara tentang manifestasi roh. Atau karena kita memiliki karunia roh, sehingga kalau kita memiliki karunia roh, maka kita dianggap dituntun oleh Roh Kudus. Nah, seperti itu. Tetapi apakah di dalam kehidupan kita, bagaimana cara Roh Kudus itu bekerja dalam seantero kehidupan kita, itu yang lebih akan kita pahami di saat ini. Bahwa setiap orang juga Tuhan bisa karuniakan karunia-karunia roh, tetapi bagaimana seseorang hidup dalam roh itu, roh Allah itu, Roh Kudus itu yang jauh lebih penting. Dan itu yang akan kita pelajari saat ini. Saudara, di dalam perjanjian lama kita sungguh tahu bahwa apa? Bahwa roh itu dahulunya dalam perjanjian lama Alkitab menyaksikan bahwa orang yang kemudian diberikan roh Allah dalam kehidupannya, seperti misalnya kita ingat Raja Saul, ketika dia diberikan roh Allah, ada satu saat dia diberikan roh Allah, ketika dia taat, maka roh Allah terus berkuasa atasnya, memimpin kehidupannya. Tetapi ketika dia tidak taat, maka roh itu menjauh daripadanya. Demikian juga Daud, Raja Daud pernah berkata bahwa jangan mengambil rohmu daripadaku. Artinya apa? Bahwa seolah-olah roh itu bisa datang dan pergi. Dan memang begitu dalam konteks perjanjian lama. Tetapi semenjak Yesus mencurahkan kuasa Roh Kudus dan turun kepada para murid di Yerusalem, dan kita percaya juga Roh Kudus diberikan kepada kita, maka kita diberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita untuk menemani kita berjuang dalam kehidupan itu. Kehidupan kita ini, saudari, itu roh Allah. Tidak semata-mata kepada manifestasi roh. Bahwa ada orang yang diberikan karunia khusus juga untuk memiliki karunia-karunia roh. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak hanya diukur pada manifestasi roh yang kita punya. Seperti misalnya saudara bisa berbahasa roh, berbahasa lidah, dan karunia-karunia roh yang lain. Tetapi Alkitab dalam kitab Galatia di sini menjelaskan tentang apa? Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh, saudara. Kata roh terjemahan dari bahasa Yunani di sini pneuma. Pneuma menunjuk langsung kepada Roh Kudus, saudara. Yang diungkapkan oleh Yesus, saudara bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 26 dan Kisah 1 ayat 8. Bahwa ini memang berbicara tentang pekerjaan roh. Dan kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita tidak hanya sekedar hidup dalam manifestasi roh, tapi kita harus hidup di dalam roh itu. Dan firman Tuhan bilang, dan dikatakan dalam ayat 25, kita juga harus dipimpin oleh roh. Artinya apa? Kalau manifestasi roh itu sifatnya temporer. Coba kita lihat ketika para rasul kemudian waktu menerima pencurahan Roh Kudus di hari raya Pentakosta di Yerusalem, maka mereka bisa berbicara bahasa-bahasa yang lain. Mereka mengalami manifestasi roh. Tetapi tidak selamanya kemudian mereka terus-menerus menyampaikan dan terus-menerus manifestasi itu terus nyata, terus disampaikan dalam bahasa-bahasa roh. Mereka juga berbicara pada akhirnya dalam Injil yang mudah dimengerti dan menjangkau. Tetapi yang lebih daripada itu adalah roh itu yang hidup di dalam diri mereka. Roh itu yang berkuasa dalam diri mereka. Roh itu yang memimpin perjalanan kehidupan mereka. Karena itu hidup oleh roh tidak hanya temporer. Hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh adalah seantero kehidupan.
seantero kehidupan yang kita punya, seantero kehidupan yang kita miliki, hari demi hari yang kita jalani, itu hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Dia tidak sekedar datang dan pergi. Dia tidak sekedar hanya ketika di gereja bahwa orang kelihatan punya Roh Kudus, ketika beribadah kelihatan ada Roh Kudus. Tapi orang yang hidup dalam Roh, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu, Roh Allah itu adalah orang yang kehidupannya berperilaku dan menunjukkan kehidupan yang melakukan kehendak Allah. Kalau kita pelajari, saya pelajari saudara, dalam bacaan ini ketika dikatakan tentang apa? Hidup oleh Roh itu, bahwa kehidupan kita harus dipimpin oleh Roh, ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kata hidup dari terjemahan bahasa Yunaninya peripateo, artinya berjalan. Berjalan, berperilaku, bersikap, bertindak dalam kehidupan sesuai dengan pimpinan Roh. Sesuai dengan apa yang Roh mau kita lakukan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itu saudara. Kalau kita lakukan itu, maka kita hidup oleh Roh. Kita dipimpin oleh Roh. Itu berarti Roh Allah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Tinggal saudara mau luaskan Roh itu bekerja dalam kehidupan saudara atau tidak. Saudara mau luaskan Roh Tuhan itu memimpin saudara atau tidak. Hal sederhana disampaikan oleh firman Tuhan ini, bahwa kehidupan oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah, dengan kita apa? Tanda-tandanya apa? Tidak semata kepada manifestasi Roh, tetapi firman Tuhan katakan apa? Buah Roh, ayat 22, buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau saudara mau melihat atau kita mau mengukur kita hidup oleh Roh atau tidak, lihat saja dia berbuah dalam Roh atau tidak, dia memiliki buah Roh atau tidak. Kata firman, dikatakan jelas di sini secara spesifik, buah Roh itu apa? Kalau kita hidup berbuah dalam Roh, kita percaya kita sedang dituntun oleh Roh. Berarti hidup kita ada Roh Tuhan yang memimpin hidup kita. Dan firman Tuhan juga katakan, orang yang dipimpin oleh Roh itu jangan gila hormat, jangan saling menantang dan saling mendengki. Jadi kalau kita mengatakan kita memiliki karunia Roh, tetapi kehidupan kita penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, penuh dengan kepahitan, penuh dengan amarah, maka sesungguhnya Roh Tuhan tidak memimpin kita. Yang ada adalah keinginan-keinginan daging kita. Dan firman Tuhan ingatkan bahwa hidup kita sebagai orang percaya harus dipimpin, harus dituntun dan hidup dalam Roh itu. Sehingga benar-benar sikap perilaku kita setiap saat bukan hanya temporer kita menunjukkan kita dipimpin oleh Roh, tetapi benar-benar hidup kita setiap detik, setiap menit, setiap hari, bukan cuma sekedar bilang hari Minggu ada Roh Kudus, hari Senin dan seterusnya. Di gereja dapat lihat kudus, di luar dapat lihat kudus. Tidak, saudara. Orang yang hidup oleh Roh, orang yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang seantero kehidupannya berperilaku, berjalan, bersikap, bertindak, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dia ada buah Roh dalam kehidupannya. Itulah tanda-tandanya. Saya percaya, saudara, di dalam Tuhan, di dalam kondisi dan keadaan saat ini, di mana COVID-19 kita sedang hadapi, kita percaya bahwa kemanapun kita pergi, karena janji Tuhan bahwa Roh Kudus itu yang akan menjadi penolong bagi kita. Roh Kudus itu yang akan menolong saudara. Roh Kudus itu salah satu fungsinya juga adalah menghibur dan menguatkan. Saya percaya Roh Kudus yang akan menguatkan saudara, menolong saudara menjalani hidup ini. Roh Kudus yang akan hidup terus dalam kehidupan saudara. Luaskan Roh itu bekerja supaya saudara tetap kuat menjalani hidup ini. Luaskan Roh Kudus itu hidup dalam kehidupanmu, maka engkau akan selalu hidup di dalam Tuhan. Engkau ada sukacita. Karena firman Tuhan bilang dalam bacaan kita bahwa hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Saya yakin saudara, kalau saudara hidup dalam Roh, maka segala yang ada dalam kedagingan ini sifatnya temporer. Apa yang kita rasakan ini sifatnya temporer, hanya sekejap saja. Tapi kita percaya kalau kita dituntun oleh Roh,
maka bukan sekedar kedagingan ini, tetapi benar-benar Roh Tuhan yang akan menolong kita, sehingga yang akan kita jalani dan nikmat dalam hidup ini adalah tuntunan Roh Kudus yang menguatkan dan menolong menjalani hidup, hari-hari hidup berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca merenungkan firman. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk hidup dan dipimpin oleh Roh, sehingga setiap perilaku tingkah laku kami yang kami lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan menolong kami menjalani hari-hari hidup yang ada tantangan pergumulan, sebab kami percaya Roh Kudus Tuhan menjadi penolong dan penghibur kami, dan kami tidak dibiarkan sendirian, kami tidak ditinggalkan sendirian bergumul, tapi Roh Tuhan menolong kami sehingga ada kekuatan, ada kemenangan, ada perlindungan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya. Aku Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di saat ini marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, dan sambil memberikan persembahan kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena atas tuntunan dan pertolongan Tuhan, ibadah kami di saat ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan,
Roh Kudus-Mu yang selalu hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan akan selalu ada kuasa-Mu yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, lewat ibadah di saat ini, itu boleh membawa berkat dalam kehidupan kami. Itu boleh membawa rasa sukacita kepada kami. Itu boleh membawa rasa damai sejahtera yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Walaupun di saat ini Tuhan, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam surga, di saat ini Tuhan, kami bergumul bersama, kami berdoa bersama untuk gereja kami, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang kiranya terus memberkati kehidupan kami, baik yang dari sinode, wilayah, maupun di jemaat-jemaat yang ada, terlebih khusus ya Tuhan, di jemaat Gemim Nasaret Talikuran. Tuhan yang kiranya memberkati kami, memberkati badan pekerja majelis jemaat, ketua, sekretaris, bendahara, anggota, bahkan pun ya Tuhan, seluruh pendeta dan pelayan khusus. Tuhan yang kiranya terus memberkati ya Tuhan, agar kiranya apapun yang akan kami lakukan, tugas dan tanggung jawab pelayanan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sehingga ya Tuhan, yang kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami tetap terus semangat, kami tetap terus bersuka cita dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa bagi keluarga kami. Engkau kiranya terus memberkati mereka dalam pendampingan dengan kami menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami ini. Biar kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hati yang bersyukur. Biar Tuhan berikan kepada mereka hati sebagai seorang murid. Agar kiranya Tuhan, mereka pun dapat terus membantu kami. Mereka pun dapat terus menopang kami dalam kami menjalani tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan amanatkan dalam kehidupan kami. Tuhan terus taruhkan berkat dalam kehidupan kami. Kekuatan kesehatan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Baik pemerintah yang ada di pusat sampai pemerintah yang ada di desa-desa. Terlebih khusus Tuhan, desa kami tercinta, desa Talikuran Raya. Engkau kiranya memberkati pemerintah yang ada di desa Talikuran, Bapak Hukum Tua Jerry Tambun SH bersama dengan perangkat pemerintahan yang ada. Begitupun dengan pemerintah di desa Talikuran 1, Ibu Hukum Tua Elsya Kaunang Wawor beserta dengan perangkat pemerintahan yang ada. Engkau kiranya taruhkan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, agar kiranya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Mereka dapat menjalankan amanat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka sebagai pelayan masyarakat. Tuhan, Engkau kiranya terus mengaruniakan kekuatan kesehatan kepada mereka dalam rangka mereka menjalankan kepemerintahan di masa-masa sulit ini. Tuhan taruhkan hikmat kepada mereka Tuhan, agar kiranya mereka dapat melaksanakan semuanya itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pun memberkati masyarakat yang ada di desa Talikuran Raya ini. Tuhan kiranya memberkati kami, agar pun ya Tuhan, kami dapat melakukan tanggung jawab kami sebagai masyarakat dengan penuh sukacita. Kami dapat menopang yang menjadi amanat dari pemerintah kami, agar kiranya Tuhan, kami boleh menjadi masyarakat yang patuh terhadap program pemerintah. Terlebih khusus ya Tuhan, kami menaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa ya Tuhan, bagi seluruh jemaat yang ada, jemaat Gemim Nasaret Talikuran, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Kami tahu Tuhan, di masa-masa sulit ini, ada kerinduan yang besar di dalam hati kami untuk beribadah bersama di rumah-Mu yang kudus. Tetapi ya Tuhan, kami percaya situasi saat ini tidak akan membuat iman kami lemah. Situasi saat ini tidak akan membuat kami lengah untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat situasi saat ini dapat membuat kami mengintrospeksi kehidupan kami untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, mengintrospeksi diri kami, merubah cara hidup kami
untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, karuniakan hikmat dalam kehidupan kami Tuhan, agar kiranya kami mampu menjalankan tanggung jawab kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga ya Tuhan, sukacita dan berkat yang akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, di saat ini pun ya Tuhan, kami berdoa untuk keadaan dunia di saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau kiranya yang akan memulihkan keadaan saat ini. Karena kami yakin dan kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang akan senantiasa menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berkati kehidupan kami. Jangan biarkan iman kami lemah, jangan biarkan ketakutan merongrong kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Jauh-jauhkan kami dari segala penyakit, jauh-jauhkan kami dari segala malapetaka atau mara bahaya yang akan mengganggu kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, di saat ini kami minta pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, agar kiranya ya Tuhan, dunia kami dipulihkan, kehidupan kami dipulihkan, sehingga kami boleh ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa bagi orang-orang sakit, bagi janda duda, bagi lansia, bagi orang-orang yang berkekurangan. Tuhan kiranya pun menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Biar kiranya yang sakit disembuhkan Tuhan. Biar kiranya mereka yang menderita dipulihkan. Agar kiranya Tuhan, sukacita terbesar yang berasal daripada Tuhan akan senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan terlebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami bermohon Tuhan kiranya pulihkan kehidupan mereka. Agar kiranya Tuhan, kesembuhan, karunia daripada Tuhan, sukacita daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, di dalam ibadah ini pun ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas begitu banyak berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa bersama, biar kiranya Tuhan yang akan memberkati persembahan kami, agar kiranya Tuhan, persembahan yang telah kami berikan ini boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Biar kiranya persembahan ini boleh diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Bapa di dalam surga, memberkati kami pun yang telah memberikan persembahan. Biar kiranya Tuhan, berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Engkau kiranya akan terus mengaruniakan berkat yang terlebih besar dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, lewat berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan itu, kami boleh membawa kembali berkat itu untuk mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang beribadah di malam hari ini. Karena itu Tuhan, ibadah kami di malam hari ini telah selesai. Biar kiranya sukacita, pengharapan daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar. Kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita menutup ibadah kita di saat ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 237, Roh Kudus Tetap Teguh.
Kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Ibadah Hari Raya Pentakosta kedua sekaligus dengan ibadah awal bulan telah selesai. Biar kiranya damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Damai di hati. Shalom.